Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib nuwasil fi syarhi kitab Al-Mukhtasar Latif li Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah al-mutawaffa sanah 18 900 من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى فصل ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا وهو مرحلتان قصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين ومن فاتته صلاة في السفر وقضاها في الحضر أو عكسه أتمها ويشترط قصد موضع معين فلا يقصر الهائم وألا يصلي خلف من يتم الصلاة أو شك أنه متم أو قاصر وأن ينوي القصر عند الإحرام. Nah, kata beliau rahimahullahu taala membuka pembahasan terkait dengan salatu ahlil azhar. Ini biasanya di buku-buku fikih juga diberikan judul oleh apa? eh dengan judul salatu ahlil azhar. Kata beliau rahimahullah wa yajuzu lil musafir. Dibolehkan bagi musafir dengan syarat safarnya jarak jauh dan mubah. Ya. Berapa itu safar jarak jauh? Wa huwa marhalatan, yaitu sejauh dua marhalah. Apa yang dibolehkan? Qasru dhuhri wal asar wal isya. Mengqasar salat zuhur, asar dan isya rak'ataini rak'atain, masing-masing dua rakaat. Wa man fatathu salatun fis safar wa qadaha fil hadar au aksuhu atammaha. Siapa yang luput salatnya waktu safar lalu dia kodok ketika mukim atau sebaliknya, maka kodoknya harus mukim. Dipersyaratkan yushtaratu qasdu mawdhi'in muayyan. Dipersyaratkan safarnya itu harus memiliki tujuan tertentu. Fala yaqsurul haim. Maka al-haim, orang yang enggak jelas tujuannya tidak boleh mengqasar. Wa alla yusalli khalfa man yutimmus shalah. Tidak boleh juga orang yang mengqasar bermakmum di belakang imam yang sempurna salatnya, yang tidak mengqasar. Au syakka annahu mutimmun au qasir. Tidak boleh juga makmum mengqasar di belakang imam yang dia ragu-ragu. Ini si imam ini musafir atau bukan ya? Mutim atau qasir? Sempurna atau mengqasar? Wa ayyanu yal qasra indal ihram. Dan dia wajib meniatkan qasar ketika takbiratul ihram. Baik, ini sejumlah masail yang beliau sebutkan di sini terkait dengan salat al-musafir atau salat ahli al-adzhar. Beliau mulai dengan apa? Al-qasar. Al-qasar adalah salatul rubaiyati atau fi'lur rubaiyati rak'atani rak'atan. Ya. Qasar secara umum maknanya adalah mengerjakan 4 rakaat menjadi dua. Ya, 2 rakaat, dua rakaat. Qasr rubaiyati rak'atani rak'atan. Mengerjakan salat yang 4 rakaat menjadi dua, dua. Apa hukum mengqasar? Yang mana lebih utama, mengqasar atau mengitmam, menyempurnakan 4? Kata beliau rahimahullah, wa yajuzu. Nah, ini hukumnya. Hukum mengqasar itu adalah jaiz, boleh. Hukum asal mengqasar adalah boleh, tidak wajib, tidak juga sunnah. Jadi kalau dikatakan apa hukumnya mengqasar, ya tidak sunnah, tidak wajib, boleh saja. Artinya apa? Kalau mengqasar boleh, maka al-afdal adalah al-itmam. Lebih utama kalau tetap 4. Lebih utama kalau tidak mengqasar. Ini hukumnya.
Jadi pada kondisi-kondisi normal, lebih utama tetap 4 rakaat dibandingkan 2 rakaat. Lebih utama mengitmam dibandingkan mengqasar. Itmam menyempurnakan. Jelas ya? Nah, kecuali pada beberapa keadaan tertentu, barulah qasar lebih utama dibandingkan itmam. Misalnya, kalau safarnya itu 3 marhalah. Kalau jarak safarnya 3 marhalah, maka lebih utama mengqasar dibandingkan mengitmam. Berapa itu 3 marhalah? Ya sekitar 120 kilo. Seperti dari sini ke Makassar. Itu 120 sudah. Iya. Maka ini lebih utama mengqasar dibandingkan mengitmam. Kenapa? Karena khurujan min khilaf Imam Abi Hanifah. Untuk menjaga khilaf dengan Imam Abu Hanifah, yang beliau berpandangan wajib mengqasar kalau sudah 3 marhalah. Beliau mengatakan wajib. Nah, maka untuk menjaga pendapat wajib ini, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan disunnahkan mengqasar kalau safarnya sudah 3 marhalah atau lebih. Baik. Apalagi kapan lagi disunnahkan lebih utama mengqasar dibandingkan itmam? Kalau dia seorang alim yang diikuti dicontoh perbuatannya oleh masyarakat, oleh orang-orang yang mengikutinya. Misalnya seorang ustadz ya pergi safar dengan masyarakat umum ya umroh atau yang lain misalnya ya atau pergi pergi liburan ya misalnya ya, dengan orang tua si santri misalnya ya semua ya. Kemudian di tengah jalan mereka sholat ya maka di sini si ustadznya disunnahkan dia mengkosor untuk memperlihatkan kepada masyarakat sunnahnya kosor dan tidak ada masalah dengan mengkosor itu selama terpenuhi syarat-syaratnya. Baik. Ini dua ada keadaan lainnya ya. Ini salah satu dari beberapa apa dua dari beberapa keadaan lain disebutkan oleh para fuqaha ketika itu qasar lebih utama dibandingkan itmam. Tapi asalnya lebih utama mengitmam dibandingkan mengqasar. Karena itulah asal hukum qasar adalah jaiz, yajuz. Bagi siapa? Lil musafir. Bagi seorang musafir. Baik. Bagi seorang musafir ini dibolehkan bagi dia untuk mengqasar. Siapa itu musafir? Musafir adalah orang yang orang yang melakukan perjalanan 2 marhalah disebutkan di sini ya atau sebelumnya afwan. Ya, dibolehkan bagi musafir. Nah, orang yang melakukan safar. Safar itu ada dua jenis. Ada safar tawilan, ada safar qasiran. Safar jarak jauh dan safar jarak dekat. Kata beliau rahimahullah, musafir yang dibolehkan mengqasar di sini hanyalah safaran tawila. Yang safarnya, jarak safarnya itu jauh. Artinya musafir yang jarak dekat tidak dibolehkan untuk mengqasar. Musafir jarak dekat itu seperti apa? Seperti mukim, seperti hadar ya. Yakni tetap wajib mengitmam. Taib. Siapa itu musafir jarak dekat? Yaitu orang yang meninggalkan kampungnya ya paling minimal sejauh 1 mil. Sejauh satu mil. Paling jauh 1 mil. Tapi tidak sampai ke safar jarak jauh jaraknya. Misalnya ke 70 kilo. Mulai dari dia keluar dari daerahnya, kampungnya sejauh 1 mil. Dimulai di situ safar jarak dekat sampai ya sebelum mencapai syarat safar jarak jauh. Misalnya 70 kilo. 70 kilo belum masuk syarat apa safar jarak jauh. Nah, jadi kalau misalnya kita di masalah di mana ya? Di Letak misalnya. Nah, atau di Lamalaga ya. Kita cuman keluar ya, keluar dari mana? Keluar dari eh, kecamatannya atau batasnya. Ya, kalau misalnya kita setelah pom bensin lah, setelah pom bensin kan udah ada tanah kosong space di situ. Nah, ketika melewati itu ke arah sana, jelas ya, ke arah sana, ini
eh, belum dianggap safar jarak dekat kecuali jaraknya sudah 1 mil. 1 mil ini sekitar berapa? 1 komaan. Ada yang mengatakan 3 kilo. Iya. Nah, ini safar jarak dekat ya. Misalnya sampai 70 kilo. Misalnya sini ke Bulukumba. Ya. Ini tidak masuk dalam safar jarak jauh, tapi sudah masuk dalam safar jarak dekat. Ini tidak boleh mengkosor, tetap wajib mengitmam. Ya, sekitar 1,6 kilo ya, 1 mil. Baik, 1,6 kilo kalau di sini. Kemudian, jadi safarnya harus safar jarak jauh. Berapa itu wahwa marhalatan? Safar jarak jauhnya ini syarat, ini sudah syarat ya. Ini sudah menyinggung syarat-syarat. Jadi yang di bawah itu kalimatnya wa yushtaratu itu tinggal syarat-syarat tambahan. Tapi di sini beliau sudah mulai menyinggung syarat-syarat bolehnya qasar. Syarat yang pertama, dia harus musafir safar jarak jauh. Berapa jauh tuh safar jarak jauh? Wahwa marhalatan, 2 marhalah. Ya, 2 marhalah itu kalau kita bilang 2 res, misalnya ya, yaitu perjalanan seseorang dengan menggunakan zaman dahulu misalnya onta, dengan dia berada di atasnya, serta barang-barang yang apa, bukan barang yang terlalu berat, bukan juga terlalu ringan ya, ya perbekalan musafir lah kalau jalan dengan onta itu. Dia barang-barang apa saja yang dia bawa di kantongnya, apa di ontanya. Kemudian berjalan 2 marhala. 2 marhala ini imma siang dengan malam. Jadi dari subuh sampai maghrib, lanjut lagi maghrib sampai subuh. Itu 2 marhala. Satu, dua gitu ya. Siang malam. Atau kalau dia misalnya istirahat di malam harinya, maka yang dihitung subuh ke maghrib, terus malamnya istirahat, besok lagi subuh maghrib. Nah, dua ini. Berapa kilo yang ditempuh dengan subuh maghrib ini? Ini kan 2 marhalah, 2 sesi. Nah, atau malam dengan malam. Ya, intinya 2 marhalah itu 2 sesi. Nah, apakah siang sama malam nyambung ya? Atau siang dengan siang atau malam dengan malam. Berapa kilo yang ditempuh oleh orang zaman dahulu dengan onta dengan perjalanan waktu selama itu. Para fuqaha rahimahumullah di zaman belakangan memberikan apa namanya mengkonversi ke kilometer ya, macam-macam ya. Ya, ada yang mengatakan 83 kilometer, ada yang mengatakan 80 kilometer, ada yang mengatakan 70 berapa gitu ya. Kilometer. Nah, yang jelas kalau misalnya mau kita ambil yang tengah-tengah ya 80 kilo. 80 kilometer. Ini jarak safar jarak jauh. Maka tidak ada safar kurang daripada itu. Makanya saya kasih contoh tadi 70 kilo itu masih safar jarak dekat karena tidak ada yang mengkonversi ke 70 kilo. Paling dekat kayaknya 76 atau 70 berapa gitu saya lupa. Ya, di sebagian kitab. Baik, ala kulihal, jadi harus 2 marhala perjalanannya. Yakni apa? 2 marhala yang dimaksud di sini ya. 2 marhala yang dimaksud di sini adalah dari batas kampungnya ke tujuannya. Jelas ya, dari batas kampungnya ke kampung tujuannya, bukan dihitung dari pintu rumahnya. Hmm. Baik, sudah. Kemudian ini syarat ya. Jadi jarak safarnya harus 2 marhala. Kemudian syarat yang kedua, ini juga terkandung dari sini, yaitu dia nanti boleh mengkosor setelah meninggalkan negerinya, kampungnya. Setelah meninggalkan kampungnya. Jadi tidak boleh misalnya saya mau kosor, saya mau safar, kosor memang di rumah. Nggak boleh. Kalau di rumah mau salat, atau di kampungnya mau salat di masjidnya, ya tetap itmam. Belum boleh mengkosor kalau belum tinggalkan kampung. Baik. Syarat berikutnya, mubahan. Safarnya itu mubah. Yang dimaksud dengan mubah di sini adalah yang bukan haram. Pokoknya yang bukan haram saja. Makanya termasuk dalam kategori safar mubah di sini safar makruh. Masuk dalam kategori safar mubah adalah
Safar makruh. 6. Safar masuk dalam kategori safar mubah, safar wajib, safar sunnah, safar mubah, safar makruh. Ini semua masuk dalam kategori mubah. Karena yang dimaksud dengan mubah di sini yang penting bukan haram. Jadi tidak boleh safarnya itu haram. Apa maksudnya safar haram? Safar haram maksudnya safar yang tujuannya dari awal itu dia safar untuk haram. Misalnya dia safar jarak jauh tujuannya di sana dia mau pergi main judi. Tujuannya di sana dia pergi ingin mencuri. Ya, ini apa? Tujuannya di sana dia pergi ambil uangnya, hartanya orang. Ini safar haram. Tidak boleh bagi musafir yang safar haram untuk apa? Melakukan qasar. Baik haram karena tujuannya, jelas ya. Baik haram karena tujuannya kayak tadi contohnya, atau haram karena memang jenis safarnya haram seperti perempuan yang safar tanpa izin suaminya, ya, tanpa izin suaminya. Seorang istri safar tanpa izin suaminya. Maka ini safarnya fizatihi haram. Walaupun tujuannya misalnya dia pergi silaturahmi ke orang tuanya. Tapi tidak ada izin dari suaminya. Maka ini safarnya haram. Jelas ya. Tidak boleh dia mengkosor. Baik. Ini syarat yang keberapa? Ketiga. Syarat yang pertama, safarnya harus apa? Dia harus seorang musafir, safar jarak jauh. Yang kedua, dia sudah harus keluar dari kampungnya. Hmm. Nah, kampung ini kalau dia punya perbatasan, ya patokannya perbatasan. Ini kalau kampung satu terpisah dengan kampung yang lain. Ya, maka patokannya adalah apa? Batas kampung. Nah, sungai kah, jembatan gitu ya, atau misalnya gapura, atau misalnya apa? Rumah yang paling terakhir. Ada rumah ngumpul, setelah itu pas keluar dari kumpulan pemukiman rumah itu, terus padang rumput atau hutan. Nanti beberapa kilometer baru dapat pemukiman lagi. Nah ini kapan dia sudah keluar dari pemukiman dia masuk ke hutan itu atau ke padang pasir itu sudah diboleh mengkosor. Iya, jelas sampai sini. Wallahu taala alam bissawab. Ini kalau kampung satu dengan kampung lain terpisah. Kalau kalau mau lihat contoh sekarang misalnya kayak kalau di Sinoa itu di atas kan antara di atas sama yang di bawah itu ada ladang jagung, ada ini kosong gitu, tidak ada pemukiman di situ. Ini terpisah, ini dianggap kampung terpisah walaupun mungkin masih satu kecamatan tapi terpisah. Jelas ya? Nah, atau misalnya di mana di Jeneponto misalnya. Ada kampung sini sama kampung sana terus di tengah-tengahnya itu kosong apa jalanan kan, jalanan tapi kanan kirinya kosong, nggak ada pemukiman. Nanti di berapa kilo ke sana baru dapat lagi pemukiman. Maka ini dihitung dua dua kampung. Jelas ya? Jadi bukan per kabupaten, bukan per kabupaten, per kampung. Baik. Nah, ini kalau jelas pisahnya, terpisah, rumah-rumah itu satu sama lain terpisah, maksudnya. Pemukiman satu dengan lain terpisah. Adapun kalau misalnya di zaman sekarang, yang rumah di apalagi di kota-kota besar ya, yang rumah itu sampai berapa ratus kilometer pun masih nyambung-nyambung. Tidak mungkin dikatakan ini terpisah dengan ini. Ya. Tapi bahkan sudah beda provinsi kadang. Misalnya kayak Jakarta dengan Jawa Barat, Jakarta dengan Bogor kan sudah beda Bekasi ya, sudah beda beda kabupaten. Tapi rumah nyambung-nyambung terus. Ya. Maka kalau rumah-rumah yang modelnya nyambung seperti itu sampai puluhan kilometer, ratusan kilometer bahkan masih nyambung terus, maka dikembalikan kepada batasan urfi, batasan urf di tengah masyarakat dan kita sekarang patokannya adalah dari IDARI, dari pemerintah, ya pemerintah batasannya. Nah, di mana para fuqaha rahimahumullah taala mengatakan bahwa ya batasannya itu antara satu kampung dengan kampung lain, patokannya adalah yang punya pasar sendiri, punya masjid jami sendiri, punya apa ya kayak kantor polisi sendiri. Nah, nah kalau kita lihat syarat-syarat seperti ini, punya apa masjid jami sendiri, kemudian punya pasar sendiri, punya polisi sendiri, syurga sendiri, hakim ya hakim syurga. Ini Allahu alam bisawab kalau di zaman sekarang seperti yang disebutkan oleh sebagian masyayikh adalah
mungkin kayak kecamatan. Karena kecamatan pasar kalau di kampung-kampung kan pasar itu per kecamatan, ya kan? Ada pasar ini, pasar itu yang per kecamatan. Kemudian ada polseknya, ya. Apa kalau kecamatan? Ya polsek ya. Nah, polseknya. Ini per kecamatan ada. Ada masjid jami juga per kecamatan. Jadi kalau rumah nyambung-nyambung semuanya patokannya ini di kecamatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian syarat yang ketiga harus mubah, tidak boleh safar maksiat. Ya. Mau safar wajib kayak misalnya pergi haji umroh atau safar sunnah seperti safar rihla menuntut ilmu atau safar mubah seperti misalnya safar untuk berdagang barang-barang yang bermanfaat, safar makruh seperti safar untuk misalnya apa jual beli menjual kain kafan ini makruh jual belinya maka safarnya juga makruh. Ya. Ala kulihal ini safar mubah. Semuanya boleh, yang penting bukan safar haram. Orang yang ya berdasarkan kaidah ar-rukhsatu la tunatu bil ma'siyah. Yang namanya keringanan dalam syariat tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Udah. Syarat yang keempat. Kata beliau rahimahullah qasru dhuhri wal asri wal isya'i rak'ataini rak'atain. Syarat yang keempat bahwa sholat yang dikosor hanya yang 4 rakaat. Ya, al-dhuhr wal asr wal isya rak'ataini rak'atain. Ini syarat yang keempat. Yaitu sholat yang dikosor harus yang 4. Maka tidak ada kosor pada semua sholat yang 2 rakaat. Tidak ada juga kosor pada semua sholat yang 3 rakaat. Yang boleh dikosor hanya yang 4 rakaat. Itu pun hanya pada zuhur, asar, isya ini. Nah, jelas ya. Kalau misalnya ada orang nazar sholat 4 rakaat, terus dia tunaikan nazarnya pas safar, tidak boleh dikosor, tidak boleh. Walaupun 4 rakaat. Tapi nazarmu 4. Tidak boleh dikosor. Walaupun 4 rakaat. Baik. Jadi yang dimaksud dikosor di sini hanyalah ketiga jenis sholat 5 waktu. Zuhur, asar, dan isya. Ini syarat yang keempat. Baik. Sebelum menyambung syarat berikutnya, di sini beliau sebutkan satu permasalahan. Kata beliau, siapa yang luput sholat ketika safar? Jadi ketika safar dia tidak sholat. Apakah ada uzur atau tidak ada uzur? Intinya dia ada kodok sholat ketika safar. Sampai dia pulang dari safar ke rumahnya, dia belum tunaikan itu kodoknya. Belum dia bayar sholat kodok sholatnya. Nanti setelah sampai di rumahnya, wa qadaha fil hadar. Baru dia sholat di rumahnya. Dia kodok. Baik dia lupa atau sengaja. Au aksuhu atau sebaliknya. Di Bantaeng dia ada luput sholat. Dia belum sholat. Ada utangnya satu sholat, dua sholat misalnya. Lupa ataupun sengaja. Ketidur. Uzur ataupun tidak ada uzur. Kemudian dia pergi safar ke Makassar. Di Makassar dia baru ingat, saya punya utang sholat. Berapa rakaat dia bayar kodoknya? Kata beliau atammaha. Pada kedua keadaan ini tetap 4 rakaat. Pada dua keadaan ini tetap 4 rakaat. Ya, misalnya seorang di Bantaeng tidak sholat asar karena ketiduran. Ya, uzur atau tidak ada uzur intinya. Setelah itu maghrib isya gitu ya, dia lupa sudah. Ya. Atau karena ini uzur ketiduran, dia bilang, ah, nanti besok saya kodok. Besok saya kodok. Taib. Dia belum kodok. Sampai besoknya tiba-tiba dia harus safar. Safar dia. Sampai di Makassar, dia baru ingat, oh saya kemarin di Bantaeng ada utang sholat asar. Sholat asar kan 4. 4 ya. Tapi di Makassar dia musafir. Musafir kan boleh mengkosor. Nah, boleh nggak dia ganti sholat asarnya yang 4 di Bantaeng dengan 2 rakaat di Makassar? Jawabannya tidak boleh. Tetap harus 4. Jelas ya? Kenapa? Karena kodok harus mengikuti sholat aslinya. Kodok itu harus mengikuti sholat aslinya. Dalam hal ini, aslinya 4, ya kodoknya juga harus 4. Udah ya? Hmm. Atau sebaliknya, di Makassar dia lupa sholat zuhur misalnya. Di Makassar dia lupa sholat zuhur. Atau apapun uzurnya. Tidak sholat zuhur. Terus sampai pulang kembali ke Bantaeng, dia baru ingat, saya punya tunggakan sholat zuhur. Baik. Berapa rakaat?
Dia lakukan, iya 4 rakaat. Kenapa? Dia sudah tidak musafir, dia sudah mukim sekarang. Ya sementara, tapi kan kalau ada yang bilang, tapi kan kemarin itu sholat zuhur saya tinggalkan pas musafir. Musafir kan boleh dua. Iya boleh dua, tapi kan tidak harus. Tetap kembali ke asal 4. Tapi kan tidak harus dua. Paham ya? Nah, selama kamu tidak kerjakan, ya asalnya tetap. Itu nanti jadi dua kalau kamu kerjakan dua. Kamu kan belum kerjakan, jadi asalnya tetap 4. Paham ya? Baik. Sudah. Jadi pada dua keadaan ini, ya ini dia punya tunggakan ketika safar dia kodok ketika hador, atau dia tunggakannya ketika hador, kodoknya ketika safar, maka dua-duanya kodoknya itu harus mutim sempurna. Baik. Syarat yang ke berapa? Satu, dua, tiga, empat ya. Syarat yang kelima sekarang. Wa yushtaratu qasdu mawdhi'in muayyan. Fala yaqsurul haim. Syarat yang kelima, bahwa si musafir ini nanti boleh mengkosor kalau dia punya tujuan tertentu. Maudhi'in muayyan. Qasdu. Qasdu itu meniatkan, memaksudkan tempat tertentu. Baik dia tentukan tempatnya atau dia tentukan arahnya. Baik dia tentukan tempatnya, misalnya dia bilang, saya mau ke Makassar, mau ke Maros, mau ke Sinjai misalnya. Jelas ya. Ini kalau jaraknya sampai 70 ya, tapi ke Sinjai kan sini-sini masih belum dapat. Misalnya dia mau ke mana masalan, ke Bone misalnya. Oke, sudah sampai misalnya. Ya. Ditentukan tempatnya, mau diin muayyan. Atau dia tidak tentukan kota ataupun tempat tujuan, tapi dia menentukan arah. Misalnya begini, saya mau ke arah Bawak. Kalau kita kan di sini bilang Bawak itu kemana? Ke Makassar gitu ya. Pokoknya saya mau jalan ke arah Bawak sejauh 100 kilo. Ya, jelas ya, 100 kilo. Saya mau jalan ke selatan 100 kilo. Saya mau berjalan ke arah apa namanya? Ke arah Sinjai sana gitu ya. Bukan di Sinjai, pokoknya tapi ke arah Sinjai sana 100 kilo. Nah, ini juga boleh. Walaupun dia tidak sebutkan nama tempatnya, tapi arahnya kemana dan berapa kilonya ke sana. Ya. Makanya tidak boleh mengkosor al-haim. Siapa itu al-haim? Orang yang tidak jelas mau kemana. Dia isi full tangki mobilnya dengan bensin. Terus adakan perjalanan. Mau kemana? Nggak tahu ini nanti dilihatlah. Pokoknya ke arah mau ke sana ya. Pokoknya mau berjalan ke sana ya di mana mau habis bensin ya di situ berhenti misalnya. Nggak jelas gitu. Itu namanya apa? Al-haim. Tidak boleh mengkosor al-haim. Yang tidak punya tujuan jelas. Nah, tidak jelas kotanya, tempatnya, tidak jelas arahnya. Pokoknya bukan juga mau mengarah sana sekian puluh kilometer, enggak. Cuma dia bilang ini saya mau ikuti saja. Nanti kita lihat di mana, tidak jelas. Terima Al-Haim. Contoh Al-Haim adalah orang yang safar untuk mencari barangnya yang hilang. Ya. Misalnya motornya kecurian. Motornya kecurian. Dia taunya pencurinya ke arah sana, tapi kan nggak tahu berapa jauh ke sana. Akhirnya dia pergi ke sana mencari motornya yang dicuri. Terus sampai 100 kilometer ke arah sana, ini tidak boleh mengkosor. Kenapa tidak boleh mengkosor? Karena dia tidak punya tujuan jelas. Dia kan cari motor, motornya bisa di mana saja. Bisa safar jarak dekat, bisa safar jarak jauh. Safar jarak jauhnya juga bisa 2 marhala, bisa 3 marhala. Nggak jelas. Nah, yang seperti ini tidak ada kosor. Paham ya? Karena tidak jelas. Syarat yang keenam, wa alla yusalliya khalfa man yutimmus shalah. Tidak boleh dia mengkosor di belakang imam yang salatnya mutim, sempurna. Jadi kalau dia disinggah di sebuah masjid salat jamaah, salat zuhur, ini yang jadi imam ya orang penduduk situ pasti salatnya 4 rakaat. Maka dia tidak boleh ketika bermakmum kepada imam yang 4 rakaat, dia tidak boleh mengkosor. Wajib mengitmam, mengikuti imam. Kalau dia mau mengkosor ya sholat sendiri. Jangan jadi makmum dari orang yang mutim. Kalau dia mau mau mengkosor, imam sholat sendiri atau
cari imam yang mengqasar juga, misalnya sama-sama musafir dia. Kamu jadi imam. Hmm. Kamu mengqasar ya, kita mengqasar di belakang. Yang jelas tidak boleh bermakmum kepada imam yang mutim. Mutim di sini yakni dia menyempurnakan sholat berapapun rakaatnya. Tidak boleh mengqasar di belakang imam yang sholat maghrib 3 rakaat. Tidak boleh mengqasar di belakang imam yang sholat subuh 2 rakaat. Atau sholat Jumat tentu saja 2 rakaat. Tidak boleh dia bilang begini, saya kan mau sholat zuhur kosor 2 rakaat. Si imam kan sholat Jumat 2 rakaat, ya pas-pas sama-sama dua. Oh tidak boleh, tidak boleh. Imam Jumat walaupun dia 2 rakaat, tapi 2 rakaat itu kan itmam bagi dia. Maka kamu juga wajib wajib itmam 4. Jadi kalau ada orang sholat zuhur di belakang imam yang sholat Jumat, musafir ya, musafir kan tidak wajib sholat Jumat. Musafir tidak wajib sholat Jumat. Baik musafir jarak jauh maupun musafir jarak dekat. Misalnya ke sini ke Bulukumba, tidak wajib sholat Jumat. Safar jarak dekat. Baik. Nah, dengan syarat ya, dengan syarat dia sudah harus tinggalkan kampungnya setelah subuh, sebelum subuh. Nanti akan diterangkan terkait dengan Jumat ini. Ala kulli hal, intinya adalah dia sholat zuhur di belakang imam yang sholat Jumat. Maka di sini kalau imam salam, dia wajib tambah 2 rakaat. Atau dia sholat isya di belakang imam yang sholat subuh. Dia mau mengkosor isya, subuh 2 rakaat. Oh pas-pas sama-sama dua. Nggak boleh. Karena dua bagi imam sholat subuh itu itmam. Kamu juga harus itmam. Jadi kalau ada orang sholat isya, musafir sholat isya di belakang imam sholat subuh, ketika imamnya salam, nah dia wajib tambah 2 rakaat untuk sholat isyanya. Taib. Jadi tidak boleh bermakmum kepada imam yang mutim. Au syakka annahu mutimmun au qasir. Atau dia ragu-ragu. Ini imam ini mengitmam atau mengqasar. Misalnya dia masuk ke dalam masjid, dia dapati orang sholat jamaah. Ya, ada indikator lah, ada indikator kayaknya dia musafir ini, bukan orang sini, misalnya. Tapi tidak pasti juga, belum jelas apakah dia musafir atau mukim. Maka di sini dia tidak boleh masuk ke dalam sholat terus meniatkan kosor, nggak boleh. Karena tidak jelas apakah dia musafir atau apa, musafir atau mukim. Hmm, nggak boleh. Taib. Tidak boleh juga dia bilang dalam niatnya saya niat makmum pada dia ya. Kalau dia ternyata mukim, ya saya 4. Kalau ternyata dia musafir, saya 2. Ini juga tidak boleh, tidak sah. Jelas ya? Tidak boleh mentaklik niat. Tidak boleh mentaklik niatnya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi harus jelas statusnya imam. Tidak boleh ragu-ragu dia musafir atau bukan. Kalau ragu-ragu, lantas dia mau bermakmum di belakangnya, maka dia tidak boleh niat kosor. Dia harus niat itmam. Tidak boleh juga dia mentaklik niatnya. Mengatakan kalau dia mukim saya 4, kalau musafir saya mengkosor. Tidak boleh. Dan yang terakhir, wa ayyanuyal qasra indal ihram. Si orang yang mau kosor, baik dia imam maupun makmum, wajib meniatkan kosor ketika takbiratul ihram. Jadi mengikut ke niat asal. Wajib hukumnya. Kenapa? Wajib meniatkan kosor karena ini keluar dari asal. Asalnya sholat itu itmam. Maka kapan dia mau keluarkan dari model itmam ke kosor, harus niat. Wa inna likulli imri'in ma nawah. Karena ini bukan bentuk asal. Harus diniatkan kalau mau keluar dari hukum asal. Wa inna likulli imri'in ma nawah. Baik. Di mana niat kosornya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Wajib. Karena ini asal sholat. Kamu mau rubah 4 jadi 2 ya. Dari awal harus dirubah niatnya. Dari awal dia harus berniat maksudnya. Jadi kalau misalnya zuhur, ketika takbiratul ihram munculkan niatnya bersamaan dengan itu, dia disunnahkan bantu dengan lisannya, misalnya dikatakan usolli fardhu zuhri qasran, ya. Usolli fardhu zuhri qasran. Jelas? Sholli fardhu asri qasran. Nah, gitu. Sholli fardhu isya qasran. Jadi ngikut ke niat inti.
Kapan misalnya dia sudah terlanjur takbiratul ihram, Allahu Akbar, terus dia niat lupa, saya kan mau mengkosor, maka di sini dia tidak boleh mengkosor. Dia wajib itmam. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Baik, saya kira cukup sampai sini selesai pembahasan terkait dengan al-qasar. Insyaallah taala nuwasil fi asy-syarah fi darsil qadim. Naktabi hadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.